Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, kelas 5C Ekonomi dengan NPM 2004-01083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tren dan common size. Tonton videonya sampai selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis perbandingan yang saya lakukan pada PT XL Axiata periode 31 Desember 2013 dan 2014. Bisa dilihat pada tabel yang tertera, di mana bagian kolom pertama yaitu berisi pos-pos atau akun-akun yang ditulis. Kolom kedua dan ketiga berisi nominal dari akun dari tahun ke tahun, dan kolom berikutnya yaitu ada kolom naik atau turun. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada bagian rupiah dan persen, dan kolom yang terakhir yaitu rasio. Oke, yang pertama kas. Di mana kas pada tahun 2013 berjumlah 1.317.996.000. Sedangkan pada tahun 2014 kas berjumlah 6.951.320.000. Nah, untuk kolom naik turun ini pada bagian rupiah bisa didapatkan dari hasil pengurangan antar tahun, di mana tahun saat ini dikurangi dengan tahun sebelumnya, yaitu jumlah kas pada tahun 2014 dikurangi dengan jumlah kas pada tahun 2013, maka akan ditemukan hasil sebesar 5.633.324.000. Nah, untuk kolom persen ini didapatkan dari hasil selisih antar tahun tadi dibagi dengan jumlah kas pada tahun sebelumnya, yaitu 5.633.324.000 dibagi dengan 1.317.996.000, lalu dikali 100, maka akan ditemukan hasil 427,41%. Nah, yang terakhir pada kolom rasio sebesar 5,27, ini didapatkan dari pembagian antar tahun, di mana tahun saat ini, yaitu tahun 2014, akan dibagi dengan jumlah tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2013. Contohnya pada kas, pada tahun 2014, kas sebesar 6.951.320.000 dibagi dengan jumlah kas pada tahun 2013, yaitu 1.317.996.000, maka akan ditemukan hasil 5,27. Begitupun dengan akun-akun berikutnya, bisa dicari dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan. Nah, untuk tabel pada laba rugi juga bisa dicari hasil dari naik turun, persen, rasio dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi. Setelah kita mendapatkan hasil, di sini kita bisa menginterpretasikan jumlah yang kita peroleh, di mana pada tabel ini bisa dilihat dari sisi neraca pada tahun 2014, aktiva perusahaan mengalami peningkatan sebesar 44%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. Hal itu mengindikasikan bahwa pada tahun 2014 perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aktiva tidak lancarnya untuk mendukung peningkatan penjualan. Sedangkan dari sisi neraca pada tahun 2014, utang dan modal perusahaan juga mengalami peningkatan sebesar 14%. Hal itu bisa disebabkan karena perusahaan mendanai kegiatan perluasan usahanya. Kita beralih ke tabel laba rugi, di mana dari sisi laba rugi pada tahun 2014, pendapatan mengalami peningkatan sebesar 10%, sedangkan laba mengalami penurunan. Kita bisa melihat selisih laba antar tahun, di mana laba pada tahun 2013
diperoleh sebesar 2.632.484.000, sedangkan pada tahun 2014 laba usaha diperoleh sebesar 1.586.582.000. Selisihnya yaitu 1.045.902.000. Penurunan laba ini disebabkan oleh adanya peningkatan beban usaha pada tahun 2014. Di sini bisa dilihat pada tabel bahwa peningkatan beban usaha yaitu sebesar 3.240.857.000, di mana beban usaha ini peningkatan yang paling dominan yaitu terjadi pada beban infrastruktur yang disebabkan oleh kenaikan beban lisensi atau tambahan spektrum frekuensi yang diperoleh melalui akuisisi Axis selama setahun penuh. Selain itu, adanya kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan, serta adanya kenaikan biaya sewa tempat. Dengan kata lain ya, berbagai keputusan yang diambil oleh perusahaan pada tahun 2014 dalam melakukan perluasan usahanya cukup tepat, karena perusahaan meningkatkan asetnya untuk lebih mendukung kegiatan perluasan usaha yang sedang dilakukan. Jika kita lihat juga bahwa perusahaan bisa dikatakan sehat apabila tingkat perbandingan rasionya yaitu sebesar 0,50. Sedangkan pada PT XL Axiata bisa dilihat tingkat rasio pada laba usaha yaitu sebesar 0,60. Berarti perusahaan ini bisa dikatakan sangat sehat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan persen per komponen atau common size neraca pada PT XL Axiata periode 31 Desember 2013 dan 2014. Bisa dilihat pada tabel yang tertera. Pada kolom pertama yaitu terdapat pos-pos atau akun-akun yang ditulis. Pada kolom kedua dan ketiga yaitu jumlah nominal dari tahun ke tahun. Pada kolom berikutnya yaitu persen dari subtotal 2013 dan 2014. Dan kolom yang terakhir yaitu persen dari total 2013 dan 2014. Oke, yang pertama yaitu kas. Di mana pada tahun 2013 kas sebesar 1.317.996.000. Sedangkan pada tahun 2014 kas sebesar 6.951.320.000. Nah, untuk persen dari subtotal 2013 yaitu didapatkan dari pembagian antar komponen dengan total aset lancar, di mana 1.317.996.000 dibagi dengan total aset lancar yaitu 4.801.776.000. Lalu dikali 100, maka akan ditemukan hasil sebesar 27%. Begitupun untuk selanjutnya, untuk akun-akun yang lain bisa dicari dengan langkah-langkah yang tadi. Oke, untuk persen dari total 2013 dan 2014 bisa didapatkan dari pembagian antara komponen dengan total komponen secara keseluruhan. Misalkan pada tahun 2013 kas sebesar 1.317.996.000 dibagi dengan total aset secara keseluruhan, yaitu pada tahun 2013 total aset sebesar 36.710.546.000. Lalu dikali 100, maka akan ditemukan hasil sebesar 3%. Nah, begitupun untuk akun-akun yang lain bisa dicari melalui langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya yaitu pada tabel liabilitas dengan ekuitas bisa dicari dengan cara yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya yaitu
laporan persen per komponen atau common size laba rugi. Bisa dilihat pada tabel yang tertera di mana pada kolom pertama juga terdapat pos-pos atau akun-akun yang ditulis. Pada kolom 2 dan 3 terdapat jumlah atau nominal dari akun dari tahun ke tahun, dan kolom yang terakhir yaitu kolom laporan common size 2013 dan 2014. Oke, di mana pada kolom laba rugi ini di mana semua akun-akun akan dibagi dengan akun pendapatan. Contohnya yaitu pada akun beban infrastruktur pada tahun 2013 sebesar 6.026.861.000 dibagi dengan total pendapatan pada tahun 2013 yaitu sebesar 21.265.060.000 lalu dikali 100, maka akan ditemukan total laporan common size yaitu sebesar 28%. Nah, begitupun untuk laporan common size 2014 bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi, dan begitupun untuk akun-akun berikutnya. Oke, setelah kita memperoleh hasil dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan, maka di sini kita bisa menarik kesimpulannya, di mana dari sisi laporan keuangan di bagian neraca pada tahun 2013, komposisi aset tidak lancar, sebagian besar berupa aset tetap, yaitu 84% dari total aktiva atau 97% dari total aset tidak lancar. Hal ini mengindikasikan bahwa aset yang dibeli oleh perusahaan digunakan untuk modal menjalankan peningkatan aktivitas perusahaan. Sedangkan dari sisi laporan laba rugi, secara absolut maupun relatif, perusahaan mengalami penurunan laba dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu sebesar 1.045.902.000 atau sebesar 2%. Hal ini dipengaruhi karena adanya peningkatan pada beban infrastruktur, yaitu bisa dilihat perbedaan peningkatan beban infrastruktur pada tahun 2013 dan 2014. Di mana beban infrastruktur ini berupa beban lisensi atas tambahan spektrum frekuensi, adanya kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan, dan kenaikan biaya sewa tempat dalam pembukuan setahun penuh.